Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami atas berkat Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Kami boleh menikmati kehidupan pada pagi hari ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau yang memberkati kami Bapa, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 20 ayat 20 sampai 21. Lukas 20 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-ngamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran tidaklah gampang dan mudah. Karena kita sering sekali diawasi oleh dunia ini. Dunia ini akan selalu mencari celah untuk menyeret dan menjatuhkan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala yang selalu mengawasi dan mencari celah untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Karena rasa benci mereka kepada Yesus, karena mereka iri dan dengki kepada Yesus. Di tengah-tengah pengajaran dan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala selalu mencari celah, selalu mengawasi Yesus untuk bisa menjatuhkan Yesus, supaya Yesus dipenjara dan bahkan dihukum mati. Pada suatu kali mereka menyuruh seorang mata-mata untuk mengawasi Yesus yang berlaku seolah-olah mata-mata itu adalah orang benar dan orang jujur, dengan niat untuk menjebak Yesus supaya mereka dapat menyeret Yesus dengan suatu pertanyaan. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ucapan mata-mata itu 100% benar. Tetapi niatnya
100% buruk. Mereka dengan perkataan, pernyataan yang begitu manis, pujian yang sedap didengar, padahal itu merupakan suatu jebakan untuk menyeret Yesus, untuk mencari kesalahan Yesus di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Dunia ini selalu mengawasi kita dan mencari celah untuk menjebak kita dengan pujian yang sedap didengar. Jangan mudah terlena oleh pujian dunia ini. Terkadang sanjungan perkataan yang manis adalah cara dunia untuk membuat kita menurunkan standar integritas kita kepada Tuhan, sehingga kita terjebak dan menjauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Walaupun ada mata-mata yang sedang mengawasi Yesus, Ia tetap mengajarkan kebenaran. Pengajaran Yesus tidak berubah, walaupun ada mata-mata yang sedang mengawasi Dia. Yesus tetap menunjukkan dan mengajarkan tentang kebenaran, menunjukkan jalan kebenaran kepada orang-orang yang mendengarkannya. Tuhan Yesus tidak berubah, walaupun ancaman, tantangan sedang mengawasi Dia, mengintip Dia, dan siap untuk menerkam Dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga di dalam kehidupan kita. Mungkin orang-orang di sekeliling kita seolah menjadi seorang sahabat yang begitu baik, tapi kita tidak tahu apa motivasi mereka, sehingga kita terus waspada dan terus berhati-hati. Kita terus memegang iman, kita terus hidup di dalam Tuhan dan melakukan kebenaran di dalam Tuhan, sehingga dengan cara apapun mereka ingin menjatuhkan kita, kita tidak bisa terjatuh karena kita hidup di dalam kebenaran Kristus. Sehebat apapun mereka ingin membuat kita supaya menjauh dari Tuhan, tetapi kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan dan kita tetap hidup di dalam integritas di hadapan Tuhan, sebesar apapun usaha mereka tidak akan mampu memisahkan kita dari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan, tetaplah hidup di dalam Tuhan, tetaplah hidup dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dunia ini selalu berupaya untuk menjerat kita dan membawa kita jauh dari Tuhan. Orang-orang sekeliling kita bahkan ingin menjerumuskan kita dan membawa kita jauh daripada Tuhan. Tetapi selama kita hidup di dalam Tuhan, selama kita hidup di dalam kebenaran, dan kita tetap hidup di dalam integritas kita, iman kita tidak pernah berubah. Semanis apapun tawaran yang mereka tawarkan, sehebat apapun mereka merayu kita, kita tidak akan terjerumus karena kita tetap hidup di dalam Tuhan dan kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman kita harus tetap kuat, iman kita harus tetap teguh, kita tetap harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah kami atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu supaya kami tetap waspada di dalam kehidupan kami. Kami tetap hidup di dalam iman dan tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Sehebat apapun dunia ini ingin membawa kami jauh daripada Tuhan, sehebat apapun dunia ini ingin menyeret kami dan menjatuhkan kami tidak akan goyah karena kami hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Bapa boleh tumbuh berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh
dimanapun mereka berada. Pimpin hidup mereka sepanjang hari ini. Berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang luka Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan. Kau tolong setiap anak-anak-Mu, Kau pimpin mereka dimanapun mereka berada. Secara khusus Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GBKP Runggun Studio Alam. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau tetap pimpin hidup mereka, Engkau tetap sertai mereka, supaya mereka tetap hidup di dalam Tuhan. Berikan tetap kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Iman mereka tetap teguh kepada Tuhan, semakin dewasa dan semakin mengandalkan Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, pendeta pertua diaken yang melayani di tengah-tengah Runggun ini. Secara khusus kami berdoa untuk persiapan Runggun Studio Alam, untuk fundraising, pengumpulan dana untuk pembangunan gereja kami. Kau berkati Bapa, supaya persiapan ini dapat berjalan dengan baik, dapat dipersiapkan semuanya dengan baik. Berkati panitia, supaya dapat mempersiapkan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan semuanya proses persiapan demi persiapan untuk fundraising, pengumpulan dana untuk pembangunan gereja kami. Sepanjang hari ini Bapa, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau tetap menyertai dan memimpin kami, ajar kami untuk tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.